Ingin umumkan juga ibu-ibu, bapak yang punya anak di Robbani, kalau ngasih hadiah ke guru, maka akan saya ambil. Gitu. Maksud saya ambil itu bukan untuk saya. Saya kumpulkan, lalu kemudian saya bagi, hampir kemudian dibagi rata. Gitu. Kenapa? Karena dia ngajar di situ itu bukan dia sendiri, ada yang lain. Gitu. Yang ini dapat hadiah, yang ini tidak, nggak bisa. Dan itu nanti mempengaruhi. Gitu. Wali santri, wali murid yang ngasih hadiah nanti diperlakukan beda. Gitu. Itu kan begitu. Maka kita nggak boleh yang seperti itu. Harus profesional. Gitu. Ngajar. Gitu. Itu peraturan kita. Saya ingin sampaikan. Maka kalau bapak tahu ada guru nerima begitu, apalagi kalau minta, maka itu haram. Apalagi? Gimana? Iya sama aja. Bukan dikasih di sekolah, memang dikasih di rumah. Iya, nggak boleh. Kalau kira-kira ngasihnya itu tadi statusnya karena guru. Tapi kalau ngasihnya itu karena statusnya dia tetangga saya, nggak ada masalah. Maka silakan jujur. Dia ngasih itu karena saya guru di Robbani dan anaknya saya ajar, atau saya tetangga. Gitu. Itu. Kalau ternyata karena guru, maka harus dikembalikan ke sekolah. Gitu. Ini hukum. Dan ini banyak nggak ngerti. Ya kan? Kalau saya sih enak aja, dikasih ya saya ambil, karena sekarang nggak ada kaitan saya. Ya kan? Dan kalau kira-kira ada kaitan, biasanya sama, saya kumpulkan. Ini kita bagi sama. Itu. Demikian. Gimana? Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Betul, memang itu yang saya maksud tadi. Jadi yang mengelola keuangan publik itu bahaya. Itu. Maka hati-hati. Pastikan ini hak. Itu. Ini hak. Ya, kepala sekolah nggak boleh bagi begitu saja. Seharusnya kepala sekolah ya memang ada daftar dan memang dia dapat hak. Ada kan? Haknya ambil. Itu. Haknya. Setelah nanti ditentukan sesuai dengan aturan. Ya, begitu. Maka jangan diam-diam. Gitu. Ini memang hak saya. Tidak, ntar dulu. Gitu. Jangan. Gitu. Hati-hati. Ini kasus sahabat Nabi ya. Dan ini nanti menjadi petunjuk yang ya ini petunjuk Islam luar biasa. Sahabat Nabi ditugaskan untuk mengut zakat. Hati-hati. Untuk mengut zakat ya. Nah ternyata dia mengut zakat itu bukan mengut pajak ya. Zakat. Saya agak ngeri kalau sudah bicara pajak hari ini. Tapi kalau zakat insya Allah enggak. Zakat. Mengut zakat. Ternyata dia dikasih sama orang kaya. Ini zakat saya. Ini hadiah bagi kamu. Sedekah untuk kamu. Kira-kira begitu. Jadi dia dapat zakat, itu kan sesuai zakat. Ini dia dapat hadiah. Baik-baik aja orang ngasih gitu. Bukan karena minta di ini enggak. Zaman sahabat dulu kan enggak ada pelicin-pelicin. Enggak perlu. Zakat ya zakat. Cuman mungkin yang punya uang ini merasa agak kasihan kali nengok pegawai ini, gitu, pegawai zakat ini. Kok agak kurus, agak ini gitu. Mungkin gitu. Maka dikasih, ini zakat saya dan ini adalah untuk kamu. Gitu. Sedekah lah kira-kira mungkin begitu atau hadiah. Dia datang lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini zakat yang kami pungut. Tapi memang dia jujur juga. Gitu. Dan ini adalah saya dikasih. Gitu. Orangnya tadi bilang ini untuk kamu saya dikasih. Gitu. Coba bayangkan, jujur ini. Dan seharusnya begitu. Jangan nggak jujur. Tapi itu kemudian Nabi langsung mengumpulkan sahabat dan khutbah di mimbar. Kumpulkan. Ini ada hadis di Riyadhus Shalihin, silakan dibuka. Ini Nabi kemudian menerangkan ya dengan sangat ini ya di awalnya itu untuk memberitahu ini sangat penting. Ini ada orang yang kita tugaskan untuk mengut zakat. Lalu kemudian dia melaporkan ini zakat yang dipungut dan ini hadiah yang dia dapat. Ketahuilah, apakah
dia itu kalau di rumah tidak saya tugaskan untuk mengut zakat, apakah dia dapat hadiah itu? Maka ketahui tidak boleh. Jadi kira-kira singkat cerita begitu. Siapa yang sampai kemudian menyembunyikan, yang tidak melaporkan, maka nanti akan dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Jadi dia mengatakan ini zakat dan ini untuk saya. Padahal kalau dia duduk di rumah ibunya dia nggak akan dapat itu. Maka kalau sampai nggak dilaporkan dan dia langsung ambil, maka nanti kalau itu berupa kambing dipikulkan kambing itu. Gitu. Apa artinya? Jadi bapak yang sebagai PNS, saya ingatkan, yang sebagai pegawai, itu kalau ada orang datang ngurus surat, lu kok ini ngasih pelicin atau ngasih hadiah lah, maka itu tidak boleh. Kalau nggak dilaporkan ke atasan, itu begitu. Karena apa? Apakah dia akan dapat uang itu kalau dia di rumah? Kan nggak dapat. Maka ukurannya adalah uang yang didapat itu, andaikan dia di rumah kok dapat uang itu, hadiah itu, maka boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak. Gitu. Maka hati-hati. Dan mohon maaf, guru-guru di Robani semua saya larang menerima hadiah dari wali santri wali murid. Saya larang. Kalau ada yang ngasih hadiah, maka lapor. Lapor. Kalau dia nggak bisa nolak, maka lapor. Tidak boleh dia mengatakan, Ustadz, ibu ini ngasih sarung ke saya. Tidak boleh. Harus dikumpulkan. Itu begitu, Ustadz Sagudin. Robani nggak tahu kalau ada diam-diam. Ini ada Ustadz Tatri. Tidak boleh. Karena apa? Ukurannya, kalau Anda tidak sebagai guru di Robani, apakah mungkin Anda dapat sarung itu dari wali santri atau dari siapa? Maka kalau ukurannya tidak, maka berarti kumpul. Itu bukan menjadi hak antum, tapi itu berarti hak lembaga. Lembaga kita nanti yang akan ngatur untuk membaginya. Itu. Kalau memang itu nggak bisa ditolak. Itu. Dan ini berlaku insya Allah di negara-negara, saya kira di Saudi berlaku. Dosen-dosen nggak bisa menerima hadiah. Gitu. Kalau sampai menerima hadiah ya dicopot. Nggak tahu kalau di sini malah minta hadiah. Gitu. Itu perhatikan. Gitu. Jadi kita nggak bisa. Oleh karena itu ya kadang-kadang agak ketat dan kadang-kadang dianggap ini agak tegaan. Tapi itulah hukum. Maka hati-hati. Ya dikumpulkan. Maka seharusnya yang nggak bisa nerima itu ya dilaporkan ke atas. Dan nanti kemudian menjadi uang negara. Kalau yang memang nggak bisa nolak tadi, gitu. Tapi kalau yang PNPSN itu ya gampang, orang yang malah senang ditolak, nggak usah Pak ini. Gitu. Ini malah mana uang pelicinnya, malah nanya. Gitu. Ingat, itu tidak boleh. Gitu. Itu nanti dipikulkan di akhirat. Gitu. Kalau andaikan nggak bisa, kok tiba-tiba nyelip, apa boleh buat? Ya mungkin diinfakkan atau apa, dimasukkan ke negara kok nggak bisa. Dimasukkan ini nggak bisa, ya berarti kita punya niat menyelamatkan saja. Itu kira-kira. Oleh karena itu saya ingin umumkan juga ibu-ibu, bapak yang punya anak di Robani, kalau ngasih hadiah ke guru, maka akan saya ambil. Gitu. Maksud saya ambil itu bukan untuk saya. Saya kumpulkan, lalu kemudian saya bagi, hampir kemudian dibagi rata. Gitu. Kenapa? Karena dia ngajar di situ itu bukan dia sendiri, ada yang lain. Gitu. Yang ini dapat hadiah, yang ini tidak, nggak bisa. Dan itu nanti mempengaruhi. Gitu. Wali santri, wali murid yang ngasih hadiah nanti diperlakukan beda. Gitu. Itu kan begitu. Maka kita nggak boleh yang seperti itu. Harus profesional. Gitu. Ngajar. Gitu. Itu peraturan kita. Saya ingin sampaikan. Maka kalau bapak tahu ada guru nerima begitu, apalagi kalau minta-minta, maka itu haram. Apalagi gimana? Iya sama aja. Bukan dikasih di sekolah, memang dikasih di rumah. Iya, nggak boleh. Kalau kira-kira ngasihnya itu tadi statusnya karena guru. Tapi kalau ngasihnya itu karena statusnya dia tetangga saya, nggak ada masalah. Maka silakan jujur. Dia ngasih itu karena saya guru di Robani dan anaknya saya ajar, atau saya tetangga. Gitu.
Itu. Kalau ternyata karena guru, maka harus dikembalikan ke sekolah. Gitu. Gitu. Ini hukum. Dan ini banyak nggak ngerti. Ya kan? Kalau saya sih enak aja, dikasih ya saya ambil, karena sekarang nggak ada kaitan saya. Ya kan? Dan kalau kira-kira ada kaitan, biasanya sama, saya kumpulkan. Ini kita bagi sama. Itu. Demikian. Gimana? Jelas?